Gimana Ci hari ini? Hari ini ya Atau akhir bulan kemarin? akhir bulan kemarin ya duduk manis menunggu. Oke. Duduk manis menunggu harga masuk ke dalam garis Fibonacci time. Cilinda biasa pakai Fibo apa sih, Ci? Projection atau retrace atau gimana? Semua ya. iya. Itu Cilinda pelajarin semua. Iya. Kan banyak kan, ada arc ya, ada time zone, ada retrace, ada projection. Semua dipelajarin. Okay. Tapi at the end saya pakai beberapa yang kan di riset kan, yang ini gimana, yang ini gimana. Pada akhirnya saya bergerak pakai Fibo yang horizontal gitu. Oke. Ya, Fibo ada yang vertikal, ada yang bulat-bulat begitu kan. Iya. Jadi akhirnya kepilih deh, kesaring mana yang lebih powerful, yang itu yang saya pakai gitu. Oke. Jadi yang powerful yang horizontal nih, Ci. Iya. Kalau arc kan digeser dikit jalan juga dia. Iya, benar. Kan tergantung ngelihatnya pas lagi di mana, jadi agak susah dipegang omongannya. Oke. Kayak gitu. Ada yang komen kalau nggak bisa chat di kolom chatnya. Saya coba tes. Oh, bisa kok, bisa. Ada yang udah ngetes. Tuh. Ya bisa tuh. Oke. Ya, welcome ya semuanya yang udah datang, yang udah nonton. Hari ini kita akan bahas sama Cilinda ya, as known as Fibo Princess gitu. Jarang-jarang nih kita bisa, malah ini yang pertama nih gue ngundang pembicara dari luar ya, orang pertamanya Cilinda gitu. Untuk ngebahas tentang market, terutama sebenarnya sih gue tujuan ini awalnya pengen ke cewek gitu ya, tapi karena antusiasnya banyak ya udah deh kita buka semua gitu ya, jadi mau bapak mau ibu juga silahkan, tapi memang target gue sih di sini pengen ke cewek-ceweknya karena gini Ci, ketika gue ngajarin, gue ngomong ke cowok-cowok gitu ya, cut loss gitu, mungkin cepat masih ada gitu, ada satu di grup kita tuh. Bukan cuma satu sih, banyak sih, ketika saya suruh kayak kita cut loss dulu deh, itu rasanya berat banget sih, sampai katanya ada yang bilang sampai marahin pacarnya gitu ya. Gara-gara kita suruh cut pacarnya. Iya. Oke, kita mulai aja ya karena udah jam 7.35, udah rame juga gitu. Siap. Dari Karawang, wah rame juga nih sih gitu. Ya, jadi ini hari ini nggak cuma cewek, jadi kalian bawa cowok boleh aja, nggak masalah, masuk aja nggak apa-apa. Kalau mau nanya juga nggak apa-apa gitu. Nggak mesti pakai rok, nggak mesti pakai. Oke, hari ini bintang tamu kita Cilinda ya. Kalian bisa lihat di sini di banner gue udah kasih Lindali, CFTE, RSA gitu. RSA-nya baru ya Cilinda ya? Baru Desember. Ya, Cilinda ini adalah wanita pertama yang megang sertifikasi CFTE. Bener ya Cilinda? Betul. Nah, CFTE itu pada nanya nih, apa nih CFTE itu apa sih gitu ya? Apa tuh CFTE? Kalau saya kan belum ada nih CFTE. CFTE itu singkatan dari Certified Financial Technician. Itu adalah sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Jadi ambilnya di Amerika, daftarnya online, ujiannya bisa di negara mana aja. Saya pilih ujiannya di Indonesia waktu itu. Tentu ada biaya tambahan kalau ujiannya di sini. Gitu. Oke. Gue juga ada daftar sih, just for information ya. Tapi saya masih level 1. CFTE ada 2 level kan, Ci? Ada 2 level. Level 1 pilihan ganda, level 2 esai. Gitu. Oke. Berarti masih bisa cap-cip ya kalau nggak ngerti. Oke. Nah, kalian udah ketemu ya sama Cilinda. Nah, Cilinda ini gue kenal sama Cilinda udah cukup lama sebenarnya.
dari zaman gue trading pertama sih Cilinda tuh udah ada. Cilinda trading dari tahun berapa sih, Ci? Akhir 2009 ya. Wow, Kira-kira lama ya. pokoknya kuartal terakhir 2009. Tapi gue juga nggak jauh beda berarti. Iya. Saya mulai 2012 loh. Ya, beda Oke. tipis. Nah, jadi Cilinda ini seperti namanya ya, Lindali Vibo Princess. Nah, terkenal di Indonesia tuh ya Fibonacci-nya tuh Cilinda gitu. Tapi selain Fibonacci, gue yakin Cilinda pasti ngerti dengan teknikal-teknikal lain. Buktinya udah ada Ya, CFTE ya. Kalau CFTE itu gue dikasih bukunya aja belajar panjang banget tuh, bukunya banyak banget gitu, tebel-tebel lagi. Nah, betul. di sini saya pengen tahu tuh, Ci, kok bisa ketemu saham, Ci? Kok bisa pengen kenal sama saham, apalagi tahun 2009 ya. 2012 saya kenal saham tuh orang masih nggak ada yang tahu gitu. Bahkan saya pertama dikenalin saham, saya pikir saham tuh forex pertamanya. Gitu ya. Jadi kok bisa kenal saham sih, Ci? Kok bisa mau gitu terjun di saham? Karena sebelumnya kejeblok di forex dulu. Oh, oke. Jadi waktu itu diiming-imingin dapat duitnya gampang, cuma tinggal pencet-pencet dapat duit. Nah, itu kan siapa sih orang yang nggak mau dapat duit gampang, cuma pencet-pencet doang. Akhirnya masuk deh ke forex. Ternyata bukan dapat duitnya gampang, tapi hilang duitnya gampang gitu. Nah, setelah itu sempat benci banget ya sama dunia itu, sempat patah hati, kesel itu sama brokernya waktu itu ya. Saya mikir lu bilang gampang, tapi kok kenyataannya kayak gini. Jadi dia cuman disuruh datang ke kantor, dijelasin analisa teknikal berapa jam. Waktu duit saya hilang semua, saya buang itu semua makalahnya saya buang dan saya nggak mau lagi kenal dunia itu. Sampai akhirnya tahun 2009 itu ada teman-teman perempuan yang mulai di saham online kan. Nah di situ saya mikir sama nggak nih kayak forex, ntar kalau dalam posisi loss duit gue habis lagi gitu kan. Ternyata ya suami saya yang mendukung sih, udah coba aja gitu. Nah dengan ya karena dulu pernah salah di forex, iming-iming duit gampang, ya sekarang begitu masuk saham, saya udah lebih siap mental bahwa nggak ada yang duit gampang gitu, pasti harus belajar. Makanya saya paling nggak mau ngomong dapat duit gampang di saham. Apaan? Bener. Kayak gitu. Bener, Ci. Orang ngelihat kita kayaknya gampang gitu ya. Iya. Tapi nggak ngerti gitu kita waktu lagi sekarang dia lagi turun lagi kemarin tahun lalu. Waduh itu rasanya kayak pengen udah deh besok aja buruan gitu. Ya nggak sih? Jungkir baliknya kayak apa kan ya ada proses ya. Betul. Gitu sih. Oke. Nah, terus sejak 2009 Cilinda kenal saham gitu ya. Bisa mulai analisa kapan, Ci? 2009, 2010 mulai ikut workshop saham gitu. Ada ya, Ci? Ada dulu. 2012 saya nyari susah banget loh, Ci. Oh, ada tuh saya pokoknya rajin deh ikut. Emang jarang, nggak sebanyak kayak sekarang ya. Iya. Sekarang mah informasi salah bener udah campur aduk jadi satu. Kalau dulu ikut workshop saham paling ada beberapa, tapi saya ikut gathering saham, pokoknya apa juga diikutin. Tapi masih namanya baru, masih bingung gitu nyampurinnya gitu, bacanya juga masih salah-salah. Mungkin mulai 2000 berapa ya, menjelang saya CFTI 2015, ya mungkin 2000. Mulai jalan terang 2013, 14 mungkin ya. Mulai begitu selesai CFTI itu langsung terang otaknya. Berarti lama juga ya, Ci? 2009 sampai lama. 2014. Kan saya emak-emak, Chris. Oh iya. Itu otak udah ditinggal waktu kuliah. Waktu umur 20 berapa ya, 24. Terus saya mulai saham itu waktu punya anak kedua, baru punya bayi.
baru punya bayi umur 9 bulan. Jadi untuk ketemu orang. Jadi waktu ikut kelas saham, untuk ketemu teman baru di saham aja tuh minder banget. Nggak bisa begini mukanya, pasti nunduk. Terus udah gitu mau ngomong apa nggak ngerti, ya kan? Ibu rumah tangga murni gitu, bener-bener di rumah ngurus anak. Tuh, para ladies, dengerin tuh. Cilinda aja ya ngurusin rumah, tuh Bu Berta ada ya. Cilinda aja ngurusin rumah. Masih saya salut loh sama orang-orang yang walaupun kelihatannya sibuk ya, ibu rumah tangga, katanya susah deh, udah pada berumur gitu katanya. Mungkin ada beberapa mungkin umurnya cuma 30-an Ci atau 40-an Ci, tapi ngomongnya udah nggak bisa masuk lagi gitu ya. Sama. Ya makanya jadinya sebenarnya umur itu bukan suatu ini ya Ci ya, bukan suatu kendala untuk kita mau belajar sebenarnya Ci. Betul. Jadi makanya kita selalu ngajarin juga tuh, ada Cilinda juga ya di YouTube juga sering kan bikin analisa, ngajarin kelas-kelas juga gitu. Saya lihat sih di IG-nya Cilinda juga belakangan lagi banyak donasi ya Ci. Iya. Kemarin baru selesai ini donasinya, udah sebenarnya ada 2. Jadi habis ini saya mulai fokus ke yang anak kanker. Kemarin kan anak di NTT, habis ini anak kanker. Asik. Yang NTT juga lumayan ya kemarin. Tadi kalau nggak salah saya lihat itunya pengumpulan dananya sih oke sih gitu. Tuh guys yang mau apa yang udah pada cuan tuh ya. Ingat-ingat ya bukan donasi. Ya, tuh. Kalau saya mau ngomong soal ini ya, yang soal otak nih Chris, belajar sama. Saya waktu mulai saham itu, umur berapa ya? Coba deh, 2009. Saya sekarang umur 45. Coba dikurangin umur berapa sih? Oke, 13 tahun. Berarti 32. 30, ya 34, 33 gitu ya. Itu beneran agak sulit. Buka laptop aja kan bingung gitu kan, dari dulu sekolah, ini kok tampilannya berubah. Jadi PR saya waktu itu lebih banyak, karena untuk mengoperasikan komputer aja agak bingung. Terus udah gitu namanya kita belajar analisa teknikal, ketemu waktu itu langsung pakai AMI Broker. Keriting kan benar. Pakai AMI Broker, narik garis aja, pokoknya itu mumet gitu kan. Jadi untuk belajar nunggu bayi tidur dulu. Kan bayi umur 9 bulan, Chris. Berarti kan kita nggak bisa, hatinya mau belajar, tapi anaknya ngajakin main atau gimana. Tetap kan sebagai ibu kan kita ngurusinnya anak dulu dong, ya kan? Masa mau iniin saham gitu. Jadi ntar lagi saya nih, Ci. Join the club. Chris kan cowok itu. Nah itu saya sadar kok, saya belajarnya memang agak lama, karena ya itu dia, anaknya gede, antar sekolah, terus jadi waktunya tuh nggak bisa maunya. Kalau laki-laki mungkin saya mau belajar segini waktu, jangan diganggu. Nah kalau mama kan nggak bisa gitu, waktunya masak kayak sekarang lagi trading, waktunya udah mau lunch ya, yes, tinggal lah masak dulu, ntar anaknya mau makan apa kan gitu. Jadi ya terus udah gitu otaknya sih lebih ke otak belajar grafik, belajar materinya. Itu takes time. Waktu CFT apalagi baca bahasa Inggrisnya aja udah PR. Bener sih, gue ngerasain nih sekarang lagi pusing banget. Nyut-nyutan kepala kemana-mana, bawa buku berat kesini kesana, sampai pokoknya kalau otak sariawan tuh sariawan kali. Terus Cilinda kan juga katanya sebagai penulis buku. Gua kenal Cilinda pertama kali justru udah muncul buku Mark Trader tuh. Oh iya. Itu dari tahun berapa sih nulisnya? Itu buku. Jadi tahun 2015 saya ngeluarin 4 buku. Langsung Ci. Langsung 4. Ini 1. Catatan Mama Trader, ini diary pribadi. Jadi waktu mau launching itu hati tuh deg-degan. Nah, bayangin aja diary dibaca orang. Ini catatan kegagalan, ya, catatan susahnya emak-emak mau belajar tapi ninggalin anak. Itu hati tuh
nggak enak banget gitu deh. Itu tuh diary. Terus Oke, bentar lagi laris nih, Ci. Banyak nih mak-mak nih yang begitu. kalau yang ini kedua nulisnya sama Ryan, tapi udah habis bukunya. Oh, Ini udah nggak ada habis. cetak lagi, Ci? Tahu ya, ini Alex Media, mungkin nanti mesti ngomong kali ya. Hmm. Terus ini bukan buku saham. Jadi dulu sebelum masuk saham, sebelum merit, kerjaannya ngedesain gitu. Jadi ini semua ya kerjaan waktu dulu. Diminta Alex, bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa. Jadi itu quotes hidup. Nah terus ini Ini yang terakhir. Ini gue ada beli nih. Oh, ini bukan. Yang keempat. Oh. Ini yang keempat. Itu juga tahun 2015 sih. Ini empat-empatnya tahun 2015 keluar. Jadi 1 bulan 1 keluar. Nah, begitu selesai si FTI baru keluar ini. Cara asik baca grafik. Jadi gue mikir kalau orang mau belajar analisa teknikal segini banyak, mah kapan tradingnya gitu kan setelah belajar si FTI. Jadi bikin buku yang kira-kira kalau pemula buat survive apa-apa aja sih yang harus dikasih tahu, bikin ini. Dan ini terinspirasi karena waktu itu, zaman itu, teman-teman emak-emak yang nunggu anak di sekolah, ya tahu sendiri dong kalau emak-emak zaman sebelum corona, anak sekolah emaknya ngapain? Ngumpulin, ngapain? Makan gitu kan. Nah, mereka mulai saham. Nanya dong, gue ngajarin, ketemu nih, baru ajarin 15 menit, aduh kepalanya pusing, udah deh kita makan dulu. Ya kapan kelar ya belajar ini kan. Jadinya itu didedikasikan buat ya gara-gara itu. Jadi gimana caranya nulis buku supaya mak-mak ini ngerti gitu, terus bisa survive lah. Kalau buku kan misalnya si A, mungkin dia pemahamannya cepat, langsung sampai halaman 10. Kalau si B, mungkin sampai halaman 5 dulu. Jadi kalau buku belajarnya bisa kecepatan masing-masing. Tapi kalau ketemuan, yang satu udah ngerti, satu belum ngerti, jadi agak lama. Dan yang terakhir yang ini. Ini yang ke-6. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Kalau nggak salah saya pernah lihat ada Cilinda tuh ada bikin buku ya, buku kayak buku saku gitu, isinya kayak candle pattern. Ya kayak ini. Iya. Ini jadi buat contekannya ini. Jadi ini di sini ada ceritanya, tapi kalau di sini enggak. Ini cuma langsung intisarinya aja, contekannya apa sih? Nah, tuh kayak gini. Kalau orang kan nggak langsung hafal ya. Benar. Ini terinspirasi waktu ujian si FTI, ngafalin kan candle namanya apa. Kalau kita trader kan nggak mesti ngapal ya. Kita kalau lupa kita kan bisa lihat gitu. Tapi kalau ujian kan kagak bisa, itu mesti apal semua. Bener. Jadi supaya itu bisa ngafalin, saya bikin buku dari fotokopi, terus print, digunting-gunting, jadi bukunya segede gini, dicekrek kemana-mana, bawa itu sembari nyetir. Oh, diliatin, oh candle ini namanya ini. Tuh Ci, ada yang bilang Ci, bukunya Cilinda enak dibaca, mengalir. Thank you. Nah. Next nih, ada pertanyaan. Itu kan kemarin-kemarin ya, dulu-dulu. Nah, terus kemarin 2020, Corona, Maret, gimana Ci? Itu apakah Cilinda sebelum Maret itu, kalau teknikal kan sebenarnya udah ngasih tahu nih sinyal ada sell gitu ya. Tapi kan kadang kita keras hati gitu ya, nggak mau dengerin gitu, pengennya trading mulu ya, mau tahu itu lagi bearish juga masih masuk terus. Nah, Cilinda waktu kemarin, waktu di Februari, Maret 2020, itu gimana, Ci? Nah, saya posisi trading selamat. Posisi investasi, gini, saya tuh belum pernah ngalamin market anjlok kayak gini. Market anjlok dalam gitu kan tahun 2008 ya. 2018. Ya, kalau yang gede kayak gini 2008. 2008 kan. Nah, saya kan belum pernah ngalamin gitu. Jadi waktu itu saya agak bingung. Ini yang posisi investasi mesti gue lepas apa enggak sih ya? Gitu kan. Saya nggak ngerti. Tapi feeling saya ada satu saham BBRI, saya ingat banget. Wah, ini kayaknya
mesti dilepas deh, karena ngelihat chart udah deh pokoknya mesti dilepas. Tapi kan karena nggak pernah ngalamin yang posisi investasi, apa mau di-keep apa enggak gitu. Akhirnya 90% saya lepas, 10% saya diemin, saya mau tahu gitu, kayak nggak apa-apa lah gitulah ya, pengen tahu. Nah, yang satu nggak dilepas, jadi saya ada 2 saham, yang satu nggak dilepas. Ternyata kan keseret turun kan. Betul. Tapi saya pikir, oh gini rasanya gitu kan. Jadi kan kita tahu, oh nanti kalau someday kejadian seperti ini lagi, saya tahu saya harus apa gitu. So far, waktu tahun 2020, Maret itu, saya jadi lebih banyak di dapur. Karena mau apa, Chris? Turun terus kan. Saham blue chip udah kayak gorengan. ARB, betul. ARB. Mau apa gitu. Jadi saya pikir mau ngapain dilawan. Ya udahlah itu masanya. Ya udah mau ngapain gitu. Ya udah. Kalau merah ya udah bikin kue lah, inilah itulah gitu. Bener, enak kayaknya kalau ibu-ibu ya. Kalau merah mungkin bisa masak, bikin kue. Kita kalau cowok-cowok kan biasanya trading gitu ya. Main game lah. Oh iya bener. Iya, jadi kayak gitu sih. Oke, terus Ci, apa ya tadi gue mau tanya ya? Ketika, gini. Terus Cilinda ini sebenarnya lebih ke trader apa investor? Trader. Oke, jelas ya. Kalau technical pasti lebih ke trader. Nah, trader. Kalau gitu, pandangan Cilinda dengan cut loss itu gimana? Penting ya. Kayaknya kalau misalnya trader belum bisa cut loss, aduh, gimana caranya ya? Itu cut loss itu adalah sebuah skill yang harus bisa dikuasai oleh trader. Dan skill itu nggak mudah karena itu butuh kewarasan, kesiapan hati, terus mental. Perjalanan saya untuk bisa cut loss tanpa perasaan itu melewati proses. Jadi ibaratnya cut loss tuh gini, kita jualan buah gitu. Buah kan pasti ada expirednya. By the way, dulu memang saya jualan buah. Saya dulu memang punya toko buah. Dan buah itu punya expired. Dan kalau buah itu sudah mau mulai busuk, kita harus cari cara supaya modal waktu kita beli buah ini nggak habis 100%. Kita potong-potong lah, jual buah potong. Atau kita bikin jus, jual jus. Nah, cut loss tuh kayak gitu. Mendingan sahamnya dijual rugi dikit tapi modalnya balik daripada angus, habis, busuk semuanya gitu. Itu pengertian cut loss tuh seperti itu. Nah, waktu ngejalaninnya pertama kali cut loss itu nggak gampang, ya kan? Waktu itu saya ikut workshop sama ada satu orang di saham, tapi sekarang orangnya udah nggak ada. Dia bilang ya kalau cut loss aja, cowok nih. Dalam hati, lu sih enak ngomong kan gue, gitu kan. Benar. Nah, tapi udah kalau cut loss langsung tutup laptop. Kan kita kan suka sakit hati kalau misalnya habis cut loss, sahamnya kan hijau gitu kan. Ya udah akhirnya saya turutin cut loss, tutup laptop, ya udah ke mall atau kemana. Tapi di satu sisi lagi nanti naik gitu ya, cut loss. Habis cut loss, karena waktu di cut loss itu posisi saya kegedean, jadi cuan 3 bulan habis satu posisi. Itu kan saya manusia ya, namanya manusia, perempuan pula, makhluk perasaan. Waktu cut loss gitu sakit, tutup laptop, nangis. Sampai nangis, Ci? Nangis lah, Chris. Ketemu sama Cici, dia bilang, kenapa mukanya kayak gitu? Ya habis cut loss. Ya udah ntar cari lagi, lu sih enak ngomong cari lagi, kan gue yang cari gitu. Tapi saya pikir-pikir, ya bener juga, apalagi ya cari lagi pelan-pelan gitu. Udah, terus mulai lagi perjalanan naik lagi. Karena ntar sinyal gimana lah, mau buang kiri kalah cepet lah. Jadinya kan ya pokoknya
emang judulnya mau cut loss, jadi naik tuh perjalanannya. Besok market buka saya tahu saya mau cut loss gitu. Jadi udah naik ya itu. Begitu cut loss ya udah cut loss aja. Malah habis cut loss itu saya harus bikin video YouTube ketemu orang. Ini muka kan nggak boleh berubah. Iya, ketika mau sedih mau enggak ya udah habis cut loss, ya udah cut loss. Wawancara padahal mah dalam hati ada yang mau gimana gitu kan gitu. Jadi rasanya menurut saya penting sih kita untuk bisa menguasai ini. Jadi nggak sembarang gitu. Ininya juga tahu kita harus gimana. Ininya juga harus siap. Karena kalau hatinya nggak siap itu saya pernah ngalamin kayak apa ya, keselnya tuh bisa berhari-hari gitu, besoknya kayaknya benci banget gitu. Padahal kalau kita cut loss kan salah kita sendiri gitu. Misalnya dulu dengerin di Facebook, ayo beli saham ini. Pom-pom tuh bukannya baru zaman sekarang. Zaman dulu saya mulai di saham juga udah mulai pom-pom. Cuman mungkin pom-pomnya nggak seterang-terangan sekarang gitu ya caranya. Betul. Siapa yang mau naik kereta ini ikut. Kita kan si trader cupu gitu kan. Saya si trader cupu kan kepengenannya, gue juga mau cuan dong. Masa dengerin orang lain cuan doang kan kayak gitu. Betul. Akhirnya ikut. Terus apa berikutnya? Nyangkut. Terus ikut rekomendasi. Saya tuh dulu juga bayar ikut rekomendasi. Kenapa? Karena nggak mampu untuk mencari sahamnya, nggak mampu untuk bikin trading plan-nya. Jadi ceritanya ikut rekomendasi, saya mau belajar dari rekomendasi itu. Benar, gue juga dulu tuh bayar juga sih waktu awal-awal. Iya. Karena nggak kayak sekarang. Kalau sekarang enak ya, kita tinggal buka YouTube, itu banyak orang tuh yang ngejelasin. Betul. Zaman kita dulu ya, waktu mau buka YouTube, YouTube-nya aja mungkin masih sepi banget waktu itu. Oh, tahu YouTube juga baru belakangan kali. Terus grup WhatsApp mah belum ada waktu itu ya, Ci? Nggak ada. Kayaknya mau cari temen yang saham tuh susah amat. Zaman dulu saya ingat tuh waktu kita rame-rame belajar saham itu ya, cuma dari Telegram, itu pun dari bukan Telegram, dari Yahoo, dari Yahoo miris ya. Yang kalau mau nanya harus kirim email, nunggu emailnya dibalas. Ya ampun. Iya. Itu zaman dulu tuh. Itu bahkan sampai tahun 2014-15 masih begitu loh sebenarnya. Baru mulai rame kalau nggak salah 2017 ya, Ci ya. Ya saya bikin buku 2015. Setelah itu saya komitmen akhirnya bikin grup Fibo Princess sebagai tanggung jawab saya buat orang-orang. Maksudnya saya udah nulis buku. Ntar kalau orang mau nanya atau apa, berarti kan saya harus bikin wadah. Kayaknya mungkin 2016 ya grup saya juga lupa ya, itu grup dari tahun berapa. Ya, kalau grup sih Telegram udah mulai rame tuh 2016. Ya, Oh ya, ini ada satu pertanyaan nih, Ci, yang bagus, Ci. Ci, di saat dulu trading di awal tahun 2000-an, apakah aplikasi dari sekuritas dan internet itu udah mendukung? Udah cukup baik ya, Ci? Baik. Jadi sekuritasnya ya waktu itu saya sekuritasnya sih yang oke ya, jadi memang udah mendukung. Emang sekuritas apa, Ci, dulu, Ci? Penasaran. Kalau gue pertama sih BNI ya, dulu pertama kali ketika gue buka rekening itu di Jakarta, gue kenal saham itu justru karena kan tinggalnya di Medit sih dulu kan, di Jakarta tuh Medit kan sebelahnya CP ya, CP kan ada BNI Sekuritas tuh. Nah, gue pertama ketemunya dari situ tuh, kenal sahamnya. Kalau saya dikenalin sama biasa gitu ya, ngikutin temen bilang ini ya udah ngikut. Waktu itu di sekuritas iPod. Oke. Gitu. Jadi iPod sampai sekarang juga masih rame sih. Nah, dia waktu itu online tradingnya, maksudnya saya sih nggak ngerti yang lain ya. Saya cuma punya satu, ya udah itu aja gitu. Kayaknya ya udah cukup sih chart. Ya cukup lah gitu. Kalau chart dari pertama kan itu chart Nexus dulu. Betul, chart Nexus. Yang udah selesai baru update gitu ya. Nah, itu. Terus akhirnya ikut sekolah saham Billy Budiman 4 bulan di situ, beli AMI Broker asli ya, asli sama Pak Dendo. Jadi langsung tuh belajar sama orang-orang yang memang udah di dunia ini sampai saat ini gitu. Jadi ya itu belajar AMI Broker. Jadi pokoknya PR-nya banyak banget dah emak-emak.
Tuh, belajar komputernya PR, belajar AMI brokernya PR, terus ada AFL segala macamnya pokoknya. Gitu dah. Tapi ya akhirnya ya ini, sekarang ini menikmati gitu. Oke, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari nasabah yang kemarin saya bilang marahin pacarnya. Kan kita nggak nih pertanyaan gini. Kan kita nggak mungkin ya terpengaruh sama sekali psikologisnya, terutama saat CL atau telat TP. Adakah tips agar kesedihan atau kekesalan terkait losing money di stock market nggak terngiang-ngiang terus gitu? Tips dari Cici apa, Ci? Supaya nggak kepikiran terus gitu ya, nggak sedih mulu gitu. Berarti kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau saya tipsnya adalah lari. Serius. Jadi waktu awal tahun 2020 hati saya itu sakit banget. Ada kaitannya sama dunia saham. Bukan karena cut loss, tapi pokoknya belum bisa saya ceritain sekarang. Ya, jadi itu saya sedih banget. Kalau inget nih sekarang udah nggak pengen nangis sih. Tapi awal tahun 2020 sebelum market crash, saya udah udah dapet istilahnya hal yang berat duluan. Jadi waktu market turun itu, gue mau udah sakit duluan, kira-kira gitu. Dalam hal duit ya, tapi bukan cut loss. Jadi waktu itu gimana caranya? Psikologi nggak kena sama sekali. Nggak mungkin, karena apa? Karena kita manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya memori, ya kan? Betul. Tapi kan kita nggak bisa begitu terus. Jadi waktu itu saya olahraga dan saya lari gitu. Pertama-tama itu lari bisa sampai keringat dan air mata itu jadi satu. Jadi perasaan sedih itu lagi lari itu di gym di tempat yoga itu lagi lari sembari dengerin lagu, sembari nangis, jadi kayak orang tuh melampiaskan kekesalan, merasa bodoh, merasa pokoknya semuanya gitu. Terus besoknya lari lagi, pokoknya sampai capek. Waktu itu sekalian mau latihan untuk Virgin Half Marathon. Jadi memang ada target hari ini harus lari berapa kilo sekalian. Tapi ya itu pelampiasannya saya lari. Di saat lari orang suka ngeledek pelarian ya. Kalau saya bilang iya bisa jadi pelarian karena at least kalau hal itu lari nggak nyakitin orang lain, kan larinya lari sendiri, kaki sendiri. Tapi lari itu bisa membersihkan kekesalan di hati, kenapa enggak? Habis itu lari bikin pikiran jadi jernih, kan pasti ada hormon yang keluar di tubuh kita, itu ya hormon happy pastinya, dan itu kan nggak bisa dibohongin, itu kan memang ada gitu. Jadi itu menolong banget buat saya. Dan kalau kamu mungkin apa yang kamu suka? Mungkin nonton, saya juga baca buku. Kalau dulu sih kalau waktu yang berat banget, saya lari, saya olahraga. Ya kalau hal-hal kecil lain, ya ketemu teman, curhat. Tapi yang gradually, yang continue saya lakukan sampai sekarang, yaitu lari. Ya, ngeri tuh Cilinda lari ya. Paling panjang 45 ya, Ci. 45 kilo ya. Gue aja waktu jadi atlet tuh ya, maksimal cuma 10 kilo. Itu pun cuma jadi udah ngos-ngosan gitu. 10 kilo target setiap hari sekarang. Buset. Karena cita-citanya masih panjang, Chris. Kalau tahun ini saya lari sambil donasi 44 kilo. Saya punya impian nanti mungkin kalau ada kesempatan tahun-tahun depan, saya pengen yang lebih panjang. Mungkin yang 80, mungkin yang 100, nggak tahu. Tapi saya punya TP-nya masih lama. Kira-kira gitu. Oke, ini ada lagi, Ci. Untuk pemula nih, nah ini buat pemula nih, Ci, karena kan banyak angkatan corona nih ya sekarang di market nih. Nah, sebaiknya belajar jadi trader dulu atau jadi investor dulu sebenarnya yang baik, gitu. Jadi investor dulu. Oke, terus kalau menurut Cilinda, dalemin fundamental apa technical? Kalau mau jadi investor, ya kan
gampangnya sih gini, kalau saya pun sekarang juga lagi belajar fundamental. Kalau saya gampangnya gini, kalau mau jadi investor dulu, beli aja saham yang blue chip atau pilih aja dari indeks LQ45, indeks yang sering kasih dividen gitu kan, tinggal pilih. Kan nggak mungkin kita beli 30 saham. Beli aja 3 sampai 5 saham. Kalau belum belajar FA gitu ya, kan kalau sekarang mah banyak belajar FA sama Bener. Chris juga kan, saya juga dengerin YouTube-nya Chris yang ngajarin FA. Karena apa? Karena saya memang perlu untuk belajar lebih dalam di situ. Nah, untuk teknikal, kalau mau trader itu kudu harus wajib belajar teknikal. Nah, untuk jadi investor kan nggak ada salahnya juga sih kalau mau belajar teknikal supaya tahu eh, apa kira-kira gitu ya, nggak usah detail banget, tapi kalau ngeliat grafik tahulah kira-kira Benar. di sini kira-kira Ya, gitu. karena kan kalau kita lihat ya Bank BRI pun tetap bisa drop ya kemarin waktu Maret ya, Ci. Iya, Walaupun nggak padahal ada waktu ya. itu di Maret belum ada laporan keuangannya belum jelek, masih bagus Iya, gitu ya. iya, Oke. ya saling melengkapi lah kalau saya bilang. Kalau fundamental ya tanya aja lah sama Chris beli sahamnya apa. Udah, ya maksudnya yang ya BRI, BRI, BCA, ya memang pasti turun, pasti ada turun naiknya sih. Tapi kan nggak mungkin bangkrut. Kira-kira begitu. Gitu aja. Ya, ini ada lagi nih, Ci. Wah, ini kayaknya dari ibu-ibu semua nih. Bagaimana pembagian waktu Cici pas Oke. pasar saham baru buka? Sedangkan perlu urus anak, suami, rumah gitu ya. Apa ada tips dalam time management sebagai trader sekaligus ibu rumah tangga? Jadi waktu sebelum zaman corona, ya kalau sebelum zaman corona, saya itu pasti harus nganterin anak sekolah. Terus market buka jam 9. Jadi Ngantarnya jam 6 pagi gitu. iya, Oh gitu, Ci. benar. Lebih pagi Ben, gitu, Ci. iya lebih pagi. Terus saya bangunnya setengah setengah 5 udah bangun supaya saya bisa masak. Ya kan, saya bisa masak dari breakfast, snack, sama lunch. Jadi kan ada 3 tuh. Jadi saya ngatur waktu kalau yang aktivitas dari jam 6 sampai jam 12 sampai sore itu nggak bisa diapa-apain, berarti jam tidur saya harus bangun lebih pagi supaya bisa curi waktu. Begitu nanti market buka, saya nggak perlu di dapur, PR-nya udah dikerjain pagi-pagi. Itu sebelum zaman corona. Kalau sekarang lebih 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 santai, nggak mesti bangun setengah 5, tapi saya atur gini. Kalau misalnya hari ini saya nanti misalnya jam 11 mau ngapain, ya udah PR-nya dikerjain pagi atau pagi ini nggak lari dulu. Jadi PR siapin makanan anak apa itu tuh duluan. Jadi dikerjainnya mau nggak mau jadinya lebih pagi gitu. Pokoknya yang mainnya hari itu untuk itu bisa dikerjakan, ya tugas rumah tangganya dipagiin. Udah, Oke. gitu Yang bisa aja. digeser lebih pagi di luar jam market Dipagiin, dipagiin gitu ya. dipagiin gitu. Oke. Oke ya, Ci, aku punya pertanyaan satu nih. Cilinda tuh pernah beli saham gorengan nggak sih? Nah, Even sampai sekarang. Terakhir kapan? nyalinya saya apa ya? Uh, Waktu itu saya mau beli saham gorengan masuk GD, Chris. Gimana tuh? Makanya olahraga. Tapi ya kalaupun misalnya nih mau nyoba tapi sedikit dan itu pun cut loss-nya ketat. Kalau misalnya itu benar-benar buang. Tapi saya jarang sih. Terakhir karena ada orang yang bilangin nih orang bukan sembarang orang gitu ya, bukan sembarang orang. Jadi oke lah, tapi porsinya tuh sedikit banget. Jadi kalau misalnya sampai kenapa-napa cut loss, ya saya tahu resikonya. Betul. Saya untuk di saham gorengan agak pelajarannya cukup berat
karena sampai ya mungkin kalau kemarin ada yang main gorengan terus di suspend gitu ya, saya juga udah ngalamin dulu. Jadinya waktu itu masuk UGD. Terus masuk UGD ketemu internis, ditanya pekerjaannya apa. Nah di situ saya waktu itu anak masih kecil, jadi 37 kalau nggak salah umur saya, 37. Saya mikir masa gara-gara trading saham saya mati muda, terus nanti anak-anak masih kecil kan kayaknya istilahnya nggak fair gitu untuk mereka. Jadi sebenarnya saya trading sahamnya buat apaan sih gitu, Benar. kok segininya. Nah di situ internis saya bilang saya harus merubah gaya hidup. Jadi kalau dulu dari mulai pertama kenal saham sampai titik masuk UGD itu tidur pasti jam 2, jam 1 karena kan nggak punya waktu belajar. Ya kan, karena anak kan masih kecil-kecil tunggu dia tidur. Saya udah nggak lagi tidur jam segitu. Jadi paling malam jam 12 tidur. Jam 10 biasanya sudah paksa tidur gitu kan. Terus harus olahraga. Nah, di situ saya dulu bukan orang yang olahraga. Chris, gak pernah olahraga. Waktu sekolah waktu SMP SMA aja olahraga. Tapi karena itu saya nggak mau mati muda. Jadi itu titik baliknya. Tidak tidur pagi sama olahraga gitu. Pernah lah main gorengan, kan namanya juga manusia pengen tahu. Iya, makanya kan takutnya kan kayak nggak pernah gitu, cuma maunya belinya LQ45 doang gitu ya, atau pada sebenarnya kan gorengan itu sebenarnya juga tergantung ya Ci ya. Kadang mindset orang ngelihat BBKP gorengan. Misalnya, ya orang yang nggak gini loh Ci, gue pernah dapat laporan ya, kayak Chris, kok lu main gorengan sih? Gue bingung, apa yang gorengan yang gue mainin gitu. Itu BBKP, kok lu bisa bilang gorengan BBKP itu gorengan? Ya iya bisa arah terus begitu dari 100 naik ke 600 gitu. Nah itu loh, makanya jadinya sebenarnya mindset sih ya. Kenapa? Makanya, nah ini makanya pertanyaan kedua nih, biar lebih jelas gitu. Cicip sampai hari ini pernah beli masih ngarepin rekomendasi nggak? Atau semua penjualan dan pembelian yang Cici lakuin itu sesuai dengan analisa dari Cici sendiri? Ya, jadi gini, itu semua proses ya Chris. Kalau dulu karena kita kagak ngerti, betul, kita harus nanya orang. Betul. Ya zaman dulu ya, saya ngomong dulu. Akhirnya bayar rekomendasi. Tapi begitu kalau kita baca rekomendasi, beli di sini, jual di sini, stop loss di sini, lama-lama kan pengen tahu. Kalau bisa ngomong gitu, gue mau sampai kapan kayak begini? Gue kan harus istilahnya kalau mau panjang kayaknya nggak bisa gini. Dan lagi rekomendasi, ntar untung rugi, untung rugi, banyakan ruginya gitu kan. Terus salahnya waktu itu gini, di sana tulisannya stop loss, tapi begitu harga kena stop loss, gue nggak mau cut loss, kan salah gue juga, gitu kan. Nah, sampai akhirnya terus belajar, mulai ikut workshop ini itu, mulai tuh analisa sendiri, gitu kan. Mulai pede lah ya. Dan sampai sekarang, kalau misalnya orang bisikin apa gitu, itu harus cek dulu. Kalau gue mau, gue beli. Gue nggak mau beli. Kalau lu paksa, udah gue beli dikit ya, biar kalau ditanya beli nggak, beli. Ya, satu lot tuh gue beli. Gitu. Iya, bener. Kan kadang kalau temen kan misalnya, kamu beli nggak? Kan gue nggak bohong kalau gue bilang, ya gue beli, tapi belinya dikit. Ya nggak satu lot sih, tapi at least gue nggak bohong kalau gue jawab, ya gue beli gitu. Tapi gue tahu, gue nggak usah nunggu lu suruh jual atau kapan. Dan gue sekarang jadi tahu, gue maunya apa. Gue nggak bisa ngatur orang yang kasih rekomendasi, tapi gue bisa ngatur duit gue sendiri. Kalau gue nggak mau diayun-ayun karena itu bikin gue jadi galau, melihat saham turun tapi masih punya posisi, itu yang bikin sebenarnya kita jadi kesel. Lebih kesel lagi, kita tahu harusnya keluar tapi kita nggak keluar, itu yang bikin kesel. Kenapa? Karena kita sebenarnya secara tidak langsung kita tuh pengen bilang, gue tuh kok loan banget sih, kenapa gue nggak keluar gitu. Sekarang kalau kita tahu memang kita udah salah, ya udah keluar aja. Jadi itu memang proses Chris, sampai akhirnya kalau saya cut loss atau saya misalnya jual, habis jual sahamnya masih naik, setidaknya gini,
saya sudah melakukan trading plan saya. Saya tidak berbohong dengan rencana yang udah saya siapkan. Ini jujur ya, kemarin waktu Antam sebelum lari ke 3.000-an, 3.000. gua itu udah TP di sekitar 2000 berapa ya, 2.800. Pokoknya habis gue jual, dia naik. Itu kan. Benar. Ini di meja ini gue bilang, bersyukur. Toh gua nggak membohongi diri gue sendiri bahwa ini memang udah plan gue. Ketika market buka, gue memang mau keluar. Jadi gue bilang, ya udah, gue nggak membohongi diri. Gue udah mau begini, gue udah tahu gue maunya apa, ya keluar. Toh gue keluar selamat kok. Ya misalnya, tapi kan kurang gede. Nggak ada habisnya kalau misalnya kata-kata itu tuh terus kita dengerin gitu. Itu kan kata-kata kita sendiri. Jadi bisa gila lama-lama kalau kayak karena gitu. kan banyak yang ngajarin di market itu kan kayak mereka tuh bisa memprediksi mana titik bottom harga saham, terus mana titik peaknya harga saham itu ya, Ci ya. Emang bisa sih. Cuman ya kita harus sadar bahwa kalau misalnya kita targetnya standar kita mau beli paling bawah dan jual paling pucuk, itu kita cuma bisa menyusahkan diri sendiri. Sekarang kita tahu peaknya IHSG di area 6348 sekian. Kemarin sih kan dikasih berapa hari tuh dia sideways di area resisten itu. Betul. Sebenarnya kita kan udah bisa keluar di situ sedikit-sedikit ya. Kita yang bisa baca, kita keluar dikit-dikit ya kan. Turun satu candle baru keluar tuh gitu kan. Betul. Kita jual semua di pucuk nggak? Kalau saya sih enggak, saya gradually. Udah mulai naik ke puncak ini udah mulai dikit. Kalau sampai dia naik lagi, ya udah. Toh at least satu cuan. Betul. Ya, jadi harus banyak-banyak bersyukur ya, Cik ya. Betul. Kalau nggak begitu bisa gila. Oke, ini Cik, ada yang mau minta pendapat aja Cik nih. Kalau saya pasti saya larang gitu. Ini, kalau trader nyangkut terus telat cut loss, pada bilang jadi investor aja deh gitu ya. Nah, gimana menurut Cilinda? Pernah nggak menurut Cilinda apakah kalau orang nyangkut gitu ya, boleh nggak jadi investor? Pada plannya tergantung sahamnya. Jadi gini, waktu ini saya ngalamin sendiri. Waktu baru mulai dulu trading, saya tuh suka sama saham Astra. Gitu. Jadi kan kagak ngerti. Jadi itu semua duit dibeliin saham itu. Waktu itu yang turun berapa ya? Turun pokoknya IHSG dari 3.000-an turun ke 2.000-an. Itu kan pingsan. Ya, maksudnya kita nggak pernah, mungkin kayak angkatan sekarang, ternyata saham tuh bisa turun segitu dalamnya gitu. Dan saya kan juga terkaget-kaget gitu. Akhirnya nggak tahu juga mesti bagaimana. Jadi ya udah diem. Untungnya Astra. Jadi itu cepat balik, selamat saya. Nah, kalau teman-teman nyangkutnya saham gorengan, ya mendingan buang kiri. Kalau sampai nggak bisa buang kiri juga, ya itu mau ngomong apa ya? Sekarang gini kan kita buka langsung udah habis, bitnya udah nggak ada lagi ya. Tapi kalau saya bilang sih, kalau blue chip kayak Astra mungkin yang besar-besar gitu, top 20-nya blue chip lah ya. Ya itu ya mau ngomong apa gitu kan. Kalau berani untuk buang setengah, kalau berani buang setengah nanti buyback di bawah, itu kan termasuk strategi. Kalau jadi turun naik masih punya posisi kira-kira gitu. Tapi kalau nggak berani ya mau gimana? Itu tergantung masing-masing tahan mentalnya gimana sih. Enak ya kalau ibu-ibu yang ngasih tahu gitu ya cut loss itu gimana. Kalau gue yang kasih tahu kayak udah jual aja gitu. Nggak ada perasaan katanya. Heartless. Oke. Nah, ini kan udah mau 1 jam ya kita live. Iya. Nggak berasa ya, Ci? Ya kan? Iya, ini kayak emang jam berapa? Iya, lu udah jam 8 lebih. 8 lebih gitu. Oke, Ci. Kalau satu pertanyaan terakhir, habis itu kita masuk ke misalnya saya mau ngelihat Cilinda ngepraktekin Fibo, ngelihat IHSG-nya nih, gitu ya. Jadi
dari Fibonacci tuh kita lihat pergerakan IHSG nanti akhir itu gimana. Nah, terakhir ya. Nah, ini ada patokan nggak untuk cut loss, Ci? Misalnya 10% cut loss, atau Cici menggunakan style trading yang dianut misal seperti Nicholas Darvas atau yang lain gitu. Atau gimana cara Cici menentukan, oh gua cut loss nih, apakah sesuai dengan analisa atau pokoknya gua patok 7% atau 10% gitu. Atau gimana, Ci? Jadi kalau misalnya mau trading saham yang cepat biasanya 5% gitu ya. Kalau misalnya berdasarkan rupiah, saya punya patokan rupiah. Bodo amat deh, pokoknya kalau dia sudah floating loss-nya berapa rupiah itu buang. Karena untuk kita cuan kan kita harus untung 200% baru cuan, ya kan? 100% BEP, 100% lagi baru cuan gitu kan. Jadi saya ngelihat, dan ada lagi yang berdasarkan analisa teknikal. Kalau misalnya dia udah break di bawah support, nggak pasti support. Jadi ini tahu support. Pokoknya misalnya angka psikologis misalnya 500. Kalau dia udah mulai close di bawah 500, 498, udah saya udah nggak mau. Berarti dia udah mulai main ke area bawah. Ya udah saya buang. Kayak gitu. Jadi saya tergantung sahamnya. Gitu. Jadi ada yang berdasarkan itu analisa teknikal, ada yang pakai rupiah. Pokoknya kemarin nih, tahun kemarin ya yang 2020 itu floating udah segede yang saya bisa terima. Ya karena itu udah menjadi rule saya. Kalau saya nggak ngerjain itu hatinya akan jadi nggak tenang sendiri. Betul. Karena itu saya udah bikin rule. Akhirnya kerjain. Nggak lama, sehari, 2 hari, 3 hari, sahamnya balik dong. Terus gimana? Nah, saya bilang gini, biasanya waktu awal tahun 2020 nih yang tadi saya cerita nangis-nangis di atas treadmill, itu pun sama. Begitu market buka kan masih di atas treadmill, lihat oh saham gini. Kurang ajar ya, dia naik nih ya. Terus ngapain marah-marah? Saya lagi jadi sembari di treadmill itu saya mikir, ya terus lu mau apa? Kalau lu mau, lu terus mau apa? Lu udah lihat, nih saham mau naik. Kalau lu marah-marah, lu nggak akan dapat apa-apa. Jadi lu mau apa? Gue masih mau nih saham. Ya lu belilah. Jadi saya kayak ngomong sama diri sendiri. Akhirnya saya beli. Jadi waktu yang cut loss tadi segede rupiah itu, udah saya cut loss 2-3 hari kemudian sahamnya mulai balik. Saya bilang gini, oke, gue memang masih mau dan gue ngelihat dia masih ada potensi, ya saya buy back gitu. Targetnya apa? Setidaknya nutupin cut loss yang kemarin. Dan itu ketutup pelan-pelan. Akhirnya pokoknya sampai akhir sebelum 2020 berakhir itu sudah beres semua. Ya beres, maksudnya udah ketutup kira-kira gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau gue ambil intinya nggak boleh dendam ya, Ci, sama yang namanya saham. Bener nggak? Iya. Kadang ya sahamnya begitu ya, kadang naik, kadang turun. Kalau kita cut loss, ternyata sahamnya naik gitu. Ya kita nggak bisa nyalahin diri sendiri juga ya. Yang penting mau ngapain nih? Gitu. Apakah analisanya boleh beli atau nunggu dulu atau gimana gitu. Jadi banyak orang kan gitu tuh. Abis cut loss sahamnya naik terus bilangnya, wah gue bodoh nih gitu ya, nggak ngerti gitu. Akhirnya jadinya trauma kan, nggak berani cut loss, akhirnya hold terus. Pas di hold sahamnya turun mulu gitu, yang di hold misalnya gorengan misalnya gitu. Nah, jadi ya itu sih sebenarnya ya, Ci ya. Intinya sih sebenarnya, nah kalian kan nonton tuh ya dari tadi. Jadi sebenarnya pola pikirnya itu sama ya semuanya. Ketika saham turun, ya better kalau kita tahu itu bakal turun, ya mending keluar dulu ya, hindarin dulu gitu. Masalah ntar naik lagi, ntar bisa dikejar lagi kok. Bener nggak? Ya. Kalau uangnya udah hilang, udah habis, justru cash-nya kalau udah nggak ada, ya berarti udah clear, habis itu. Kalau gue sih bilangnya, selama kita cut loss dan kita masih ada sisa uang, itu berarti masih belum kelar, belum finish. Gitu. Itu masih bisa kita, benar, masih bisa kita cari lagi pelan-pelan gitu ya. Oke, terakhir nih, Ci. Gimana? Kalau dilihat dari sisi IHSG nih ya, dari Fibonacci, kira-kira sekarang ini apakah marketnya tuh lagi kayak gimana sih, Ci? Gitu. Cilinda bisa share screen kok ini sebenarnya. Share screen aja ya. Ini belum. Oke, udah bisa. Udah bisa. Share screen. Tunggu. Oke. Mana Zoom? Oke. Ini udah kelihatan. Oke, kelihatan. Sip. Ya, jadi
Kalau kita lihat ini IHSG ya. Ini adalah area resisten IHSG berdasarkan trendline juga berdasarkan Fibonacci. Jadi kemarin di area 6348 ini ada area double lah ya. Udah Fibonacci-nya berlapis-lapis, ada trendline yang digambar dari 2 tahun lalu. Jadi terus candlestick kayak begini dan akhirnya market turun kan. Sideways juga ya waktu di atas. Ya ini kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 minggu sebenarnya kita dikasih waktu untuk keluar waktu itu ya. Nah ketika dia break 6296 no hope, berarti dia mau turun, kan turun. Nah kalau sekarang saya lihat ini hari ini IHSG itu ketahan di sini. Ya. Di 6097 di sini. Sama ya. Ceritanya sama. Di sini dia nyangkut juga, di sini dia sideways. Sekarang saat ini begitu juga. Kalau saya ngelihat kok nggak tahu ya. Kalau saya ngelihat kok ini seperti bikin head and shoulder. Ini shoulder, left shoulder, ini head, ini I don't know, gitu ya. Ini apakah gini? Ini indikasi, belum tentu karena kalau secara analisa teknikal, kalau ini dibilang head and shoulder confirm, dia harus break dulu di bawah 5853 dengan volume. Saat ini IHSG adanya di 6077. Jadi bisa aja IHSG ke sini. Ya, bisa aja. Nah, saya senangnya itu Fibonacci itu kasih step by step seperti tangga. Jadi saya bisa lihat satu langkah ke depan kemana sih IHSG, satu langkah ke depan kemana. Nah, kalau ngelihat kayak gini, kemarin waktu turun kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari turun, pas tanggal 1 Februari dia ada rebound, ya kan? Nah, biasanya kalau rebound kayak gini, kalau kita ngukur Fibonacci, dia tuh ada area-area dia rehat dulu. Kemarin kan cukup 3,5% dia rebound tuh cukup kencang gitu ya. Nah, sekarang nih dia lagi rehat di level ini, di level 6097 sampai 6100-an. Nah, kalau sampai dia menguat lagi, dia ada resisten terdekat di 6179 sampai 6225. Jadi kayaknya saya lihat kok ya 2 level ini dulu deh IHSG gitu. Jadi ini dulu saya nggak bilang ini pasti head and shoulder, enggak. Tapi ini terindikasinya begitu. Nah kalau kita mau tahu, saya suka banget belajar tentang, maksudnya memperhatikan orang, senang memperhatikan harga, senang. Kita tinggal nyontek aja, lihat Januari 2020 keadaannya kayak apa gitu. Jadi suka gini, Januari 2020 ini kan di sini nih, ya kan, keadaannya kan begini-begini juga dia bikin. Nah kalau waktu itu kan dia bikin double top, ya kan. Nah, ini double top, di sini kan di 6222. Jadi 6222 ini istilahnya pegangannya gitu, ini neckline-nya. Kalau 6222 ini dijebol, nah kayak gini kan nggak ampun, jebolnya tuh mau gimana kita kalau punya saham ya buang kiri. Kalau saya mah udah nggak ada perasaannya, pokoknya buang aja, gue kabur dulu lah, kira-kira kayak gitu. Ini kan di sini. Nah ya kita ya perlu pelajari juga kalau itu begitu waktu itu bentukannya. Langsung ini apa, Januari ya akhir ya. Sekarang kita kan udah Februari awal ya. Ya gitu. Jadi ya awas-awas, di sini juga udah ada resisten. Saya nggak tahu sih kalau yang sekarang kan bentukannya kayak gini. Tuh. Jadi mana sih? Oke. Nah, sekarang gini. Kalau kita lihat sama ini juga kemarin di 6287 kan sama. Betul. Ini dijebol langsung bertahan di sini. Ya satu langkah yang bisa saya lihat, kita lihat dulu deh ini sama ini 6225 6179 6225. Itu dulu yang dilihat ke depannya IHSG. Kalau besok melemah lagi ya tarik nafas ya, Ci. Siap-siap hajar kiri ya. Lari lagi, Ci.
Eh, enggak, saya udah bilang waktu itu di IG story saya di sini nyali tradingnya udah ciut. Jadi kalaupun beli saham eh, beraninya tuh dikit-dikit doang Ya. gitu. Jadi ya ya nggak tahu ya eh, nyalinya ciut gitu, nyali saya ciut. Beli biasanya berapa langsung ciut turun ya asal punya kira-kira gitu. Bener. Ya kalau di sini waktu hari ini sih berani, Hmm. berani cuman sedikit ya. Saya Kayak juga gitu. sampai hari ini juga masih gak berani loh, Cik, sebenarnya. Uh, sedik hari ini ya sedikit lah, Chris gak tahu ya mungkin tunggu dulu lah lihat IHSG-nya mau gimana. Saya cuma bisa baca 1-2. Kalau naik 1-2 ke depan, kalau turun segini. Iya, makanya. Gimana? Risk-nya segini, reward-nya segini. Ya kan mendingan nunggu. Kalau saya sih gitu. Bener. Kalau saya kalau memang dia mau lanjut naik, beneran IHSG memang mau lanjut naik tembus area all time high, at least ini kamu lewatin dulu nih di sini palangnya 63 ini. Gitu. Ya, Yap. itu syarat-syarat yang mesti dilewatin untuk IHSG. Risk-nya segini, Oke. reward-nya segini. Gitu sih. Oke, sip, Cik. Kalau ini udah 1 jam juga ya. Nah, terakhir nih buat penutup nih. Kesalahan umum atau Screen-nya tutup. Kenapa? Ya, boleh, Biar screen-nya screen-nya juga ditutup. boleh. Udah close. Nah, kesalahan umum atau pelajaran paling berharga selama trading yang bisa dibagikan kepada penonton kita malam ini, pesan atau tips buat para wanita atau bahkan bapak-bapak yang istrinya trader deh. Pesan dari Cilina. Kalau bapak-bapak yang istrinya trader, beri dia sabar ya Pak ya. Suami saya kan juga sabar. Maksudnya lama, saya prosesnya lama untuk bisa ini. Jadi kalau bapak-bapak sabar mendampingi istrinya berproses sampai menghasilkan. Kira-kira begitu. Terus jangan dimarahin karena dia udah stres sendiri. Itu kan ya dianya aja udah susah, jangan ditambah dimarahin. Kira-kira begitu. Ya, terus udah biarin aja kalau udah kasih duitnya dia segitu, udah jangan ditanya-tanya. Ya, jangan ditanya-tanya duitnya udah berapa hari ini, tradingnya cuan apa, stres tahu gitu, udah biarin aja deh. Pokoknya nanti dia berproses, dia nanti berhasil sendiri dengan sendirinya ya, disemangatin aja. Nah kalau kita as a trader, kalau buat saya uh, jangan pernah berhenti belajar, karena di saat kita berhenti belajar biasanya kita udah sombong, gue udah tahu gitu. Nah kalau sombongnya udah muncul, kejatuhannya udah mulai ngintip, kira-kira gitu. Terus udah gitu, yang paling penting lagi mengelola emosi, karena trading itu adalah pekerjaan yang menyenangkan kalau kita bisa mengelola emosi. Tapi kalau kita nggak bisa mengelola emosi, trading itu capek. Dapat untung aja bisa kesel. Saya pernah ngalamin itu, dapat untung bukan nggak untung, bisa kesel gitu, karena untungnya kurang gede. Nah itu bikin capek, maksudnya serba salah. Nah oleh karena itu, selain kita ngisi otak, belajar, analisa, sebenarnya kita juga harus berbaik hati sama diri kita sendiri, sama emosi. Kayak tadi tuh yang pacarnya dimarah-marahin, ya mudah-mudahan gak diputusin tuh sama pacarnya. Karena ya pacarnya, saya berharap pacarnya pengertian gitu ya, karena trader itu memang menguras emosi. Saya bisa ngomong gini karena saya tuh ya pernah kacau juga gitu ya, buktinya sampai masuk UGD gitu kan. Sampai ya pokoknya saya pernah ngelewatin yang kayak gitu, kesel. Kok kerja gini amat sih, nyari duit kok begini amat sih itu. Artinya apa? Ya kita kan harus bisa memanage hati. Kok dikasih cuan gue kesel, itu kan berarti ada yang gak beres. Kalau rugi kesel wajar, cuan kesel kan gak wajar. Nah berarti ada yang salah di dalam diri kita. Ya, sebenarnya market itu baik ketika kita mau belajar dari dia. Jadi sejak saya trading, saya lebih apa ya? Saya merasa saya lebih tidak diajar sama market untuk tidak baperan. Karena kalau kita baper, kita habis. Jadi mau nggak mau harus belajar. Perempuan, ini apalagi ya PR-nya banyak buat perempuan. Perempuan ini kan makhluk emosi. Gampang kebawa emosi, gampang kesel.
kalau kita mau bisa coping sama market, kita harus bisa memanage perasaan, mengutamakan logika, karena ini dulu yang diutamain. Ininya harus di manage. Kalau memang lagi gak bisa ininya, apalagi cewek ya, kalau misal lagi mens, itu kan hormonnya kan acak-acakan. Ya udah, kita harus ngertiin diri kita. Oh, ini badan saya, hormon saya lagi nggak bisa diajak bekerja sama. Ya udah, jangan paksa trading. Kenapa? Bakalan acak-acakan. Gitu. Kalau misalnya anak lagi mau ulangan umum atau apa, udah. Atau kita waktu itu ya lagi liburan, saya lagi liburan maksa trading. Akhirnya apa? Nggak benar. Ya diprotes juga. Maksudnya, oh, lagi jalan-jalan, kok tetap trading. Akhirnya trading juga, tetap ngumpet-ngumpet, buka posisi tidur. Tapi itu udah tahu saya mau belinya di mana. Tapi itu pelajaran ya, maksud saya. Selain ini perlu, karena kalau enggak akan capek hati ngejalanin trading. Trading itu menyenangkan sih, pekerjaan yang menyenangkan. Ini dan ini sejalan, gitu aja. Ya, tadi gue kutip tuh ada satu kata-kata Cilinda yang bagus. Market itu baik kalau kita mau belajar. Ya. Benar. Oke, sip. Thank you Cilinda udah mau kita ajakin ngobrol ya 1 jam di sini. Siap. Ini tuh guys dan ladies ya, buat kalian, semoga apa yang udah kita talk show-kan hari ini itu dapat berguna buat kalian dalam trading. Gue tahu kalian mungkin masih baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Tapi ya kalau kita nggak mulai lari langkah pertama, maka nggak akan ada langkah-langkah selanjutnya tuh gitu. Dan tadi juga kita bilang ya, kita tuh harus bisa analisa sendiri. Oke, awal kita karena nggak terlalu ngerti, bolehlah ikutin rekomen gitu ya. Tapi tetap tuh harus belajar yang namanya analisa. Kalau kita mau panjang, tetap harus bisa analisa. Karena walau bagaimanapun uang kita ya Ci ya, kita yang ngurusin gitu loh. Kalau loss ya kita loss sendiri gitu. Kalau kita untung juga kita untung sendiri. Oke. Thank you Cilinda. Mungkin kapan-kapan kita live lagi ya. Siap. Jangan kapok live sama saya. Okay. Siap. Semoga bermanfaat sharingnya buat teman-teman di PUC. Oke, thank you Cilinda. Oke, semuanya. Bye-bye.